Teman dari kota mana? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Penghasilannya cuannya lebih dapet sih kalau dari live TikTok ini. Kalau memang banyak penonton, itu otomatis banyak peluang yang nge-gift gitu. Kau telah enak kan? Era digital membuka celah para konten kreator memetik pundi-pundi rupiah. Seperti yang baru-baru ini ramai di jagat maya, di sudut kawasan banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur mendadak viral. Area yang biasanya digunakan warga untuk bersantai dan berolahraga, kini disulap menjadi kampung live streaming alias siaran langsung di sosial media. Bagaimana kisah para konten kreator berjuang meraup cuan yang fantastis? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Views di situ mendukung, terus tempatnya juga kan outdoor ya. Untuk zaman sekarang banyak orang-orang yang live streaming, nyanyi-nyanyi gitu. Mungkin bisa membuka untuk kreativitas orang-orang tersebut daripada nganggur di rumah kan. Transformasi kerana digital melahirkan fenomena anyar. Ya, para konten kreator menjamur, berjejer, unjuk gigi, kepiawaian bakat menyanyi. Jika biasanya live streaming dilakukan dalam ruangan, kini di bawah pohon rindang, ada skill menarik perhatian, bahkan bisa meraup cuan sampai jutaan. Cek uang dulu. Uang didapatkan dari hasil gift atau hadiah saweran dari penonton yang bisa dicairkan. Dalam sehari, para konten kreator rata-rata bisa mendapat penghasilan Rp100.000 hingga Rp500.000. Jika beruntung, dalam waktu 1 bulan bisa mengantongi sampai Rp10 juta, 2 kali UMR Jakarta, tergantung dari banyaknya saweran. Aisyah tak pulang-pulang. Total, ada 10 konten kreator yang aktif siaran langsung di kawasan BKT Durensawit, Jakarta Timur. Dea Yuliani salah satunya. Berawal dari hobi bernyanyi, perempuan yang tinggal di Jakarta Timur ini memilih menjadi konten kreator lantaran penghasilannya menjanjikan. Perbedaannya kalau misalkan untuk dari kerjaan utama kita sama nge-live kayaknya lebih gede di live deh ya dibanding sama kerjaan gajian bulanan kita gitu Kak. Karena apa ya, penghasilannya cuannya lebih dapet sih kalau dari live TikTok ini. Alat tempur yang digunakan juga tak sembarangan. Mulai dari sound card untuk meredam kebisingan, mikrofon, kabel audio, tripod, dan yang paling penting, 2 smartphone. Dalam rentang waktu 3 bulan, ternyata dari hasil saweran sudah bisa balik modal. Konten kreator lainnya ada Yamo Arota Zega yang beken dengan nama Moskov. Pria 28 tahun ini sudah menggeluti dunia konten kreator lebih dari 1 tahun. Ya, seolah menemukan panggung baru, ia bisa menambah pundi-pundi rupiah. Punya pengikut lebih dari 20.000 orang, dalam sehari saja Moskov mendapat saweran sampai tembus jutaan rupiah. Sebenarnya yang nonton dikit pun kalau banyak yang nge-gift ya aman-aman aja gitu, nggak tergantung penonton sih. Cuman kalau memang banyak penonton itu otomatis banyak peluang yang nge-gift gitu. Moskov memulai siaran langsung sejak pukul 8 pagi hingga 12 siang. Dengan suara emasnya, ia menampilkan 15 lagu sesuai request penonton. Waktu pagi dipilih lantaran dirasa lebih aman dari gangguan, baik dari segi keamanan maupun gangguan misterius. Kalau malam aku jarang ya, jujur aja aku cuma 2 kali karena emang takut juga. Kayak ngerasa diliatin aja, kayak ditatap gitu. Jadi kayak, ih kok merinding ya gitu loh. Apalagi kalau cuma sendiri kan. Berbeda dengan konten kreator lainnya, Edward punya cara yang unik, yang menjadi konten traveler. Ya, siaran langsung sambil bernyanyi di lokasi sesuai permintaan dan tantangan dari penonton. Bahkan biaya perjalanan ditanggung penonton setianya.
Pemuda asal Bogor, Jawa Barat ini sudah melalang buana siaran langsung di berbagai kota, seperti di Lampung, Bandung, dan bersiap terbang jelajahi kota lainnya. Tapi kita cari maskot di kota itu. Misalkan saya ke Lampung, apa nih yang paling populer di Lampung, maskotnya Lampung? Misalkan gerbang selamat datang. Jadi saya live di depan gerbang itu. Jadi begitu visualnya langsung nunjukin. Jadi kalau ada anak rantau Lampung yang nggak tinggal di Lampung misalkan, lihat wah ada gitu live di Lampung nih, pada komen. Jadi semakin banyak komen, semakin banyak penonton sih itu ngaruhnya. Di era digital, konten kreator menjadi profesi yang menjanjikan dengan bayaran tingkat tinggi. Para konten kreator juga punya pengaruh besar terhadap pengikutnya. Tak ayal jika mereka dilirik menjadi buzzer politik. Seperti peristiwa beberapa waktu lalu, saat jagat maya dihebohkan peringatan darurat. Lambang Garuda berlatar warna biru menggema di media sosial. Ya, Indonesia tidak baik-baik saja. Netizen menyuarakan bentuk kekecewaan dan perlawanan pada DPR pasca menyetujui RUU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK. Perang di sosial media pun digaungkan. Hashtag Indonesia tidak baik-baik saja trending. Alhasil, buzzer politik pun turun sebagai aksi tandingan dan upaya meredam isu politik. Konten kreator menjadi buzzer bayaran tingkat tinggi. Infonya satu postingan saja bayarannya sebesar 20 juta rupiah. Hanya dengan mengunggah hashtag Indonesia baik-baik saja untuk menggagalkan Indonesia darurat yang tengah viral kemarin. Ya, kemarin itu kan sempat viral ya, kasus MK di mana ada tagar ya, Indonesia tidak baik-baik saja darurat gitu ya. Kita pasti bikinin kontennya, kita bikin media sosialnya, anonim semuanya. Tapi juga ada yang mau untuk bekerja sama untuk memviralkan itu. Ya tentunya kita juga harus pikirin bayaran mereka. Samsul, seorang buzzer yang mengaku kerap mendapat tawaran menggiurkan terkait lika-liku politik di tanah air. Ia biasanya merekrut tim untuk melancarkan aksinya, termasuk menggait para influencer dan konten kreator. Konten kreator yang dipilih tentunya yang punya banyak followers. Ternyata bayaran para buzzer ini memang fantastis. Yang pertama, konten kreator yang membuat itu budgetingnya sudah ketahuan tuh 50 sampai 100 juta. Ketika kita nanti bekerja sama dengan orang-orang yang punya follower banyak, ya itu negosiasi ulang. Untuk sekali posting dia minta berapa itu juga harus ada kesanggupan. Setiap satu masalah yang kita viralkan itu sekitar 5 sampai 10 juta. Bukan hanya soal gonjang-ganjing revisi Undang-Undang Pilkada saja, Samsul juga menjadi buzzer personal untuk tokoh politik agar meraih simpati dan suara publik. Ya, adu kekuatan di sosial media, tim buzzer membuat konten positif tentang aktor politik. Bahkan ada juga yang sengaja membuat konten negatif menyorot rivalnya. Untuk meningkatkan profile salah satu personal, itu dari sisi positifnya. Dari situ masyarakat bisa menilai bahwa ada kegiatan positif yang dilakukan, ada misalnya potongan-potongan video yang memang viral di tengah-tengah masyarakat dan ini berkaitan dengan lawan politik yang kita dukung, itu kita bikin konten kreator, kita potong videonya, kita viralin. Sebagai buzzer, Samsul mengantongi penghasilan sebesar 50 juta. Ia membuat konsep konten dan mengarahkan tim untuk mengunggahnya di sosial media. Bahkan Black Campaign untuk para aktor politik juga dilancarkan. Bayarannya pun tak melulu berupa uang, bisa dengan properti, aset tanah, rumah, kemudahan mendapat proyek, sampai hiburan. Semuanya dengan mudah diraih setelah rampung dan sukses pekerjaan. Ulah buzzer dalam kampanye hitam sungguh berbahaya. Alih-alih bisa memecah belah dan memanipulasi masyarakat awam. Konten kreator buzzer tak luput dimanfaatkan para aktor politik. Simbiosis mutualisme yang nyata adanya.